Match kita untuk Solo King. Siapakah yang mendapatkan WWCD di Solo King kali ini? Mengingat semua pesertanya berapa ya? Satu tim ngirimin berapa ya? Nah itu dia, kita belum tahu juga semua infonya, tapi kita bakal lihat ini beberapa nama sudah kelihatan Manparang, Deadshot, ada juga Boss Assassinate A, juga ada beberapa player-player yang mungkin berasal dari region-region lainnya. iShots bermain juga, ada juga Onyx, Alfirlo bermain juga kali ini. Dari BTR siapa nih bakal bermain menurut lu Pas? Kalau menurut gua dari BTR tuh udah kelihatan tuh ada Boyke, kalau yang dari Arov, terus wait belum kelihatan. Harusnya Luxi main sih. Kalau gua ya BTR RA itu sih gue masukin semuanya. Empat ya? Empat Lima-limanya kok bisa. Kalau iya, tapi kan Elias lagi sakit. Betul. Ya. Jadi kita doakan semoga Elias juga cepat sembuh, diberikan kesehatan, bisa menghibur kita semua di live stream dia atau di konten-konten yang dia bikin. Dan kita bakal melihat ke arah Johnny. Wow, keren cuy. Ada facecam-nya. Facecam-nya kali ini. Ada facecam-nya. Johnny bakal kelihatan 1v1 situation, No Mercy yang menang. No Mercy, gue nggak kaget karena memang No Mercy firepower dia keras banget. Aim dia juga alot banget kalau kita ngomongin beberapa data yang sudah kita lihat di PMPL Indonesia. Gue merasa agak lucu Pas. Kenapa tuh? Kan yang main berapa tim? Yang main 16. Ya udah, semuanya main berarti Solo. Kenapa iya. kita mesin aja siapa yang main? Iya juga ya. Kan cuma 16 tim ya? Ya makanya. Oh, astaga, gue masih ke bawah di PMPL Indo. PMPL Itu dia. Indo kan ada yang 24 tim kan? 24 tim. Terus solonya kan dipilih-pilihin tuh. Ngapain gua tanya ya, ini kan mereka semua bakal main ngadu aim juga. Tadi kalau nggak salah ada pemain BTR yang udah dipulangkan, sementara Alfirlo sudah mulai menunjukkan potensi dia. Ini sedikit memberikan gertakan-gertakan ya. Betul banget, dan kita bakal lihat ini dari Raja SKS sendiri, Matoy, mulai mengintip ke area gudang-gudang bootcamp. Tapi kita bakal lihat dari seorang Leon, bakal dibelakang juga ke arah lobby. Ini mereka main TPP, udah nggak FPP kayak waktu di ini ya, PMPL Indonesia. Iya, ini FPP untuk modenya sendiri. Ini bakal ada close scope. TPP. Iya TPP kan? Iya benar. TPP. Sementara Zuli dan juga Luxi masih bermain kucing-kucingan di dalam dan di luar rumah, masih ngintip-ngintip manja, pintunya udah nggak ada lagi, view-nya bakal kebuka dengan sangat bebas. Alfirlo bakal nge-flank sebelah kanan, ada Jaxi di sebelah kiri, masih bermain dengan TPP-nya S12. Katakan Alfirlo mendekat sedikit demi sedikit, mulai maju dan akan sedikit melakukan looting. Jaxi juga sudah mulai bergeser. Dua kali tembakan S12K tidak bisa memberikan damage yang banyak ke arah Jaxi. Dan Jaxi sudah mengumpulkan total 2 kill pada kali ini, dan kita belum lihat nih siapa yang sementara memiliki jumlah kill terbanyak. Tapi gokil men, gua nggak nyangka observer kita bakal sekeren ini, ada facecam-nya. Dan juga kali ini mengambil angle-angle mantap-mantap nih Pas. Iya, ini membuat mata gua lebih sehat ya, dibandingkan yang sebelumnya. Betul, ini enak banget sih, ini nyaman banget sih gue nonton ini. Ya, ini nyaman banget, dan kali ini Luxi masih berada dalam satu mini shake, sementara Hijrah sudah dipulangkan ke arah lobby. Rocky, temannya sendiri ternyata. Teman setim, perang kayaknya, karena udah solo match, nggak ada nama tim-timan. Iya, udah nggak ada tim-timan, nggak ada timing-timingan, pokoknya do the best untuk semua player yang bakal bermain di Solo King kali ini. Luxi sudah mulai nge-press dan bertemu dengan Zuli. Sama-sama keluarga, namun berbeda negara. Betul banget, mereka saling mengintip dengan TPP Vision kali ini. Tapi kita bakal lihat dari Luxi, harusnya memiliki keunggulan ya. Karena dia menang dari segi jendela juga. Tapi lemparan bom dibatalkan kali ini. Digertak doang supaya Zulinya pindah ke bagian belakang lagi. D2E juga sudah dipulangkan ke arah lobby. iShots yang menjadi eksekutornya dibalikin langsung. Dibalikin langsung, ada backup ya, walaupun solo tapi backupnya berasa juga ternyata. Iya betul banget, tapi kita bakal ada beberapa tim yang masih saling menempel juga, terutama di daerah bootcamp. Masih ada No Mercy, ada Yuhai, Matoy, semua berkumpul di daerah bootcamp. Dan ini juga tontonan yang cukup asli juga Pas untuk memperkirakan nih tim atau player mana saja yang memiliki firepower yang tinggi. Dan Beer 11 punya 3 kill, dia barusan mulangin Zabrol ya. Betul, Beer 11 ini bener-bener lagi main perfect banget untuk hari ini, tapi balik lagi ini masih Solo King, belum bermain tim. Luxi bermain TPP, itu Zuli masih menahan posisi. Dia lihat Luxi tapi dia takut untuk nembak. Dia nahan step men, dan Luxi udah mulai diputar lagi. Iya. Luxi keluar rumah, dia gerak. Gila, ini kucing-kucingan. Rumah satu berasa labirin, satu RT ya. Oh, sama-sama bermain, S12 kayaknya langsung dibokem begitu aja. Luxi pulang ke lobby. Ditembakin kok. Wajar sih. Kan teman setim. Lucu gitu ketemu kan. Lucu-lucu aja. Ini Rensky dan juga Rocky. Ya dua-duanya saling mengintip. Mereka bertiga nih tempatnya Pas. Ada 43, 34, 21. Berarti ada satu orang lagi yang menunggu, dan ternyata Zuli tadi ya. Iya, Zuli berada di seberang sana. Mungkin Rocky disamperin nggak ya, teman setim kan? Soalnya dia lihat mukanya sambil main senyum-senyum ketawa-tawa juga. Dia ngomong nih, hati-hati lu Zuli. Di mana lo? Oh, Biu. Diamankan oleh Beer 11. Ini Beer 11, Beer 11 nih. Iya. Ntar kalau gue bilangnya Beer 11, dicaci lagi gue.
Terus Beer 11. Tapi lidah gua kan lidah mendoan, jadi harusnya nggak masalah ya. Jadi biar 11. Biar 11 aja lah ya. BR 11. BR. BR 11 ya. Lagi bulan puasa. Bulan puasa. Lagi bulan puasa. BR 11 ya. 11. Sementara kali ini dari GC juga sudah mendapatkan tadi EC tadi nicknya ya. GC EC kan. Oh, nice banget seorang KP dapatkan juga seorang jumper dipulangkan ke arah lobby dan KP udah punya 2 poin di awal-awal kali ini dan pemain Onyx terlihat sangat-sangat siap untuk kali ini bermain dengan sangat galak meskipun Nick dipulangin di awal-awal tadi ya. Betul. Padahal waktu kita inget-inget di ya sebutlah Solo King juga di PMPL ID waktu itu Nick dapat posisi 2 ya. Iya 2, Ramones yang nomor 1 ya. Tapi Yep. jumlah killnya sama. Ramones menang kill tercepat kan? Yes, betul sekali. Dan Rensky yang tadinya satu paguyuban ini ada 2 orang tadi. Tapi ternyata BTR Arov meninggalkan tempat itu. Rensky sendirian aja. Ada Loki yang bakal mendekat ke arah Michael. Coba kita bakal lihat Michael mulai melihat Loki. Dua-duanya sudah saling menyadari dan Loki sepertinya sangat berhati-hati ya. Iya tadi apa? Galacticos ya? Yangon Galacticos. Oh iya, Yangon Galacticos. Jadi pemain-pemain terbaik dari Yangon dikumpulkan. Yoi. Karena dari nama timnya aja udah kayak timnas banget ya. Ini kayak nama tim bola dulu kan, Galacticos juga kan? Udah kayak timnas jadinya. Iya. Ibaratnya kayak mengumpulkan pemain-pemain terbaik untuk masuk di PMPLC Finals. Maka dia nggak buka pintu, dia malah naik ke atas gucinya. Mau ngumpet dalam dia kayaknya. Betul, sementara Michael dari Galacticos masih menahan stepnya di bagian dalam, tidak bergerak sama sekali. Loki masih mencoba mencari celah, berpindah tempat lagi dan Mato dibakar sama No Mercy. Loki bermain kucing-kucingan. Setelah tadi kita melihat kucing-kucingan yang lama antara Zuli dan juga Luxi, kali ini Michael dan juga Loki. Ini kalau FPP, seru banget sih pas, ngintip-ngintipannya. Pasti, karena mau nggak mau kalau lo mau ngintip, lo buka badan. Mau nggak mau. Iya, kalau lu salah timing kelihatan. Kalau TPP kan ngintip lu masih bisa mainin matanya. Lempar stun grenade dia ke dalam dan Loki seperti di luar, jadi dia nggak bakal terkena stunnya. Ini berapa lama mereka mau kayak gini? Mungkin 5 circle lah. Wow, 5 circle ya. Ini baru pergerakan circle pertama. Masalahnya dia ngajak damai dia nggak bisa pas nggak ngerti. Bahasanya nggak ngerti ya. Beda negara. Tapi Zuli akhirnya dipulangkan, dibalaskan dari dendamnya Luxi. Tapi Onyx yang membalaskan dendamnya. Betul, KP juga lagi on fire banget pada soal match kali ini. Dan Loki sudah mulai tidak sabar akan maju ke depan. Dan Michael akan dipulangkan ke arah lobby oleh seorang Loki. Udah gemas duluan ya. Iya, padahal Loki kalah pick loh. Iya. Kalah nyawa kan. Cuma kalau misalkan tadi si Michaelnya nge-pick, si Loki masih bisa hiding dia. Dia masih bisa ngumpet karena dia punya tembok. Angle shootnya masih bisa ketutup. Kalau dari Michael tadi dia bener-bener ngebuka badan dia ke arah yang kebuka. Kita bakal ngintip ke arah bootcamp No Mercy seperti menjadi penguasa dari bangunan tengah ya, bangunan Y atau bangunan U kali ini, dan Martin dan juga Velmot mengisi rumah-rumah sebelahnya. Betul, ada 2 pemain dari Illuminate yang berada di area bootcamp. Sementara 1 pemain Morph terjebak. Oh, ada KP dan juga No Mercy. Jarak mereka cukup dekat. Oh, diintipin? Jarak mereka cukup dekat dan dia bisa ngintip melalui apa nih dibilangnya? Ventilasi? Ya, venti. Ya. Dari venti yang ada di arah gubuk yang dia tempatin. Bisa ngintip keluar dikit tapi nggak bisa nembak. Cuma sekedar mencari informasi doang. Dan seperti KP lumayan low, dia nggak punya boosting, hanya menggunakan first aid doang. Jadi nyawanya nggak bisa sampai full kayak Rensky. Ya. Oh, udah punya dia? Punya. Udah di boosting. Dia malah nggak punya healing. Dia kayak habis. Dia cuma maksimalin Kakinya kelihatan? belum. Dia pindah ke kakinya arah kaki. lain. Dibuka pintunya. Gak ada orang. Dia kaget loh. Wow. Tiba-tiba KP di pick off. Ih, kakinya kelihatan dong pas tadi? Cuma lu nggak expect juga kali ada orang tiba-tiba ngumpet di atas kayak gitu. Iya. Tapi kita bakal Jaxi juga cukup dekat dengan 1 player sebelah dia. Siapakah player kali ini? Huiga bakal bertemu Jaxi dan dipulangkan ke arah lobby di HBD Jaxi-nya, dan ya kali ini Jaxi harus pulang ke arah lobby. Si kembar waktu itu Huiga sama siapa? Humeo, tapi yang main cuma Huiga. Humeo-nya cadangan. Dia jadi sub ya. Ya jadi sub. Nggak masalah. Kangen gue sebenarnya ketemu sama mereka tuh. Kayak sebulan bersama mereka tuh meninggalkan sebuah kenangan-kenangan lucu walaupun jarang ngobrol ya. Iya, kayak tingkah-tingkah mereka di lobi hotel dan segala macamnya. Ya tuh kangen banget men. Gue kangen banget momen-momen itu dan akhirnya Loki pun dipulangkan kali ini. Ada Orange. Orange juga gue lihat-lihat ya dari babak wildcard, mereka performanya bagus banget loh. Bagus banget, meskipun mereka nggak menjadi juara ya dari wildcard, tapi performa mereka sejak PMCO pertama, kedua, mereka masuk ke final tuh bagus banget. Perkembangan mereka luar biasa banget, dan mereka udah mengganti kurang lebih 2 roster mereka juga, sehingga permainan lebih keras lagi. Tapi ngomong-ngomong kali ini keras, Beer 11 bakal maju ke depan ke arah konsep. Ditembak dari arah lain. Iya, ketembak dari arah ditembak seberang, dari arah lain. Fredo. Ada yang nembakin si Beer 11 bakal keluar langsung jump shoot dan sepertinya dimenangkan oleh konsep.
Betul banget. Dia menang pick sih, enak juga dia dari seorang B-Raven ke pancing untuk keluar ya. Tapi konsep bakal berhadapan seorang Fredo, lumayan low dia kan. Dapatkah dia balikin keadaannya menghadapi seorang Fredo yang masih full dan juga pakai Uzi kali ini. Breakdown dan ternyata konsep. Dia menang 1v1 melawan seorang Fredo. 2 kali ya, dia menangin kelas combatnya dia. Kerasin dia. Keren. Tapi balik lagi, ini solo coy. Solo, beda. Beda. Nanti ketika tim udah pasti bakal berbeda banget. Karena tim tuh distraction-nya bisa dari tim lain juga. Ada third party yang tiba-tiba datang. Atau misalkan setup dari tim yang nge-push ke arah KOG pasti bakal lebih bagus, lebih mulus dengan setup smoke, molotov, dan segala macamnya. Itu yang bikin gamenya bakal lebih seru. Betul, belum ngebait juga. Dan emang lebih dinamis sih kalau main tim ya. Banyak banget yang lu bisa lakuin. Kalau main solo tuh kayak, lu lari kemana, lu nggak pernah tahu ada yang nembakin dari posisi mana. Lu nggak bisa menerka-nerka kayak, oh ini posisi enak nih high ground, nggak ada. Perang ya perang. Betul. Dan sembari kita melihat permainan Solo King ini, gue pengen ingetin lagi buat teman-teman kalau kita ada viewers milestone ya. Ada viewers milestone yang akan terhitung dari 150.000 viewers, 200.000 viewers, dan 300.000 viewers ya. Pokoknya semua pemain Asia Tenggara nanti bakal dikasih 1, 2, dan 3 crate sesuai dengan jumlah penonton tertentu. Betul, jadi jangan lupa untuk ajak teman-teman nonton juga, rame-rame kan. Jangan lupa di-share juga supaya semakin ramai dan hadiah semakin banyak. Supaya kalian bisa mendapatkan hadiah melalui mailbox yang ada di in-game kalian. Santuy banget mainnya. Santuy banget ya. Dia main aja nggak perlu megang HP. Itu kayaknya salah kamera nggak sih? Itu bukan mukanya. Zabrol. Itu Zabrol, bukan Zabrol ya? No Mercy. Kayaknya webcamnya salah tempat tadi. Iya, atau nggak salah arahin. Iya, atau enggak salah arahin, atau playernya tukeran tempat duduk. Bikin panitia jadi kerja 2 kali. Gara-gara playernya tuker-tukeran tempat duduk. Ya, No Mercy masih berada di arah bootcamp, belum mau keluar dari tempat persembunyiannya juga. Kalau Rensky bener nih. Rensky bener. Tapi lumayan low ya Rensky, dan Louis sudah memiliki sedikit advantage menghadapi seorang Rensky. Ini kapten lawan kapten nih. Mulai saling melihat, Rensky nge-pick dikit dengan M4, cuma dia akan coba berusaha ngehindarin bom yang dilempar oleh seorang Louis. Oh, Louis nggak tahu dia pindah. Bentar, lu ngomongin kapten, masalahnya nih, kalau dibilang ya, kapten Morp itu ada 2. Kapten tim sama in-game leader. Beda. Itu. Beda tuh. Komennya dari in-game leader, kapten tuh untuk mengurus kayak hal-hal yang harus diperbaiki dan segala macamnya. Ada problem-problem tuh kapten biasanya. Tugasnya beda. Tugasnya beda. Role-nya mereka tuh berbeda. Job desk-nya juga beda. Gantung tim masing-masing. Tergantung tim masing-masing. Ada yang pakai 2 kapten tuh jatuhnya kayak yang gue bilang tadi, in-game leader sama kapten tim itu beda. Ada yang hanya menganggap satu kapten, ya udah itu kapten yang ngurus tim sama kapten yang ngurusin in-game-nya, jadi leader di in-game-nya juga. Beda tim pokoknya beda sebutan dah. Makanya sekarang kalau kita ngeliat tim, ada yang bilang ada raser 1, raser 2, ada yang bilang observer, ada yang bilang scout dan segala macam, itu beda-beda perspektifnya. Tanya lu tugasnya apa? Betul. Tugasnya apa, itu yang bisa menyamakan persepsi kita. Kita bakal lihat dari cacing STK. gaming. Cacing gaming tapi bajunya putih. Makin kelihatan. Ini bukan Vikendi. Betul sekali. Ditembak jarak dekat, ganti senjata, uzinya, spray dan Oke. Anti klimaks banget. Uletnya kalah. Ini baju sama ya, seragam ya? Bajunya sama semuanya. Oke, berarti emang kali ini untuk Kostumnya sama. si final pun disamakan semua ya? Betul. Jadi setiap lagi. Udah setiap lagi. Setiap regional tuh kalau nggak salah dari PMPL Indo, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura itu mereka punya kostum yang berbeda-beda. Betul banget. Tapi sementara kita bakal lihat No Mercy sudah membersihkan satu bootcamp. Semua bootcamp diratakan oleh No Mercy. Dengan kesabarannya menahan di bangunan tengah. Raja bootcamp. Sebenarnya nggak masalah sih lu nahan kompon kayak gini. Ya. Apalagi diuntungkan dari segi circle-nya juga. Lu ngapain keluar? Lu udah diuntungkan yang ngapain keluar. Dan kayaknya No Mercy dengan kekuatan firepower dia berhasil meratakan satu bootcamp. Dia udah berapa kill ya? Belum kelihatan jumlahnya. 7 nyampe 6-7. Gokil sih. Untuk permainan solo itu sih gokil banget. Dan gue sebenarnya belum dapat informasi ini dari Solo King nanti bakal mendapatkan hadiah berapa. Betul, nanti mungkin kita bakal update juga ya kepada teman-teman juga supaya semuanya clear kali ini. Tapi kita masih bakal menyaksikan ya, Madara kali ini bakal berenang nggak ya? Ini Madara kan nama? Madara. Oh, Madara kan talent nama timnya. Iya, talent. Berarti Madara namanya. Harusnya. Madara ya. Ntar lagi ada Sasuke. Naruto. Nanti pas sekarang ini Boruto. Bokapnya Boruto. Ntar tiba-tiba Madara di Tensei lagi. Yang lawan Boruto. Plot twist banget. Udah hilang muncul lagi. Karena Boruto punya anaknya apa? Zoruto. Terus aja kayak gitu, Pak.
Coruto. Dari B ke C. Habis itu punya anak lagi Doruto. Bodoh amat. Kata Madara kapan habisnya dah. Iya, di film kapan habisnya. Malah kebanyakan flashback lagi. Ya udahlah ya, kita bakal fokus ke arah YG tadi. YG AK ya, berarti AK nicknya dia ya? Aka. AK. Ini apa nih? EQ. EQ. Iya kan? EQ Iya, namanya. Golden Cat EQ. IQ. Ik. Ek. Nicknya bikin pusing ya. Sedikit EQ bikin dong. pusing ya. YG. Iya itu kan AK. Terus tadi dari GC ya? Ya. Golden Cat, GC itu. Eki, Pops. Terus ada Nongbim. Terus ada Nat JR. Udah itu Udah. playernya. Yang Berarti emang menjadi- namanya yang, EQ? yang dimasukin. Iya. Eki. Itu dia. Eki. Eki. Renski, Eki. Namanya jadi double anjay. Dua jadinya. Iya. Sementara AK tadi yang sudah mulai berganti lagi observernya, tinggal 16 player. Gue hampir bilang 16 tim yang tersisa. Kok gue mikir kok nggak berkurang-kurang. Ya udah circle ketiga. Kok nggak ada yang mati? gitu Iya, kan? ternyata live-nya 16. Gue lupa nih masih solo king. Kita bakal lihat dari seorang Kelvin. Masih mencari juga lawan dia di mana. Dia tahu di depan dia ada pemain dari tim Yangon Galacticos. Betul, mainnya santuy banget ya. Santuy Posisi-posisi mereka. Tuh, gokil. Gokil. Gila. Webcamnya agak patah-patah ya. Sedikit patah-patah. Sedikit patah-patah. Karena gue salut banget sih sama productionnya untuk kali ini. Mereka bener-bener menyiapkan webcam untuk masing-masing player. Jadi 64 orang. 64 orang. Berarti mereka mempersiapkan 64 webcam untuk ke-16 tim ini. Betul banget. Dan mereka harus menyambungkan 64 webcam untuk ditampilkan. Gila, itu koneksinya sih. Itu luar biasa banget sih. Itu luar biasa banget. Effort yang dilakukan oleh PH-nya nih untuk productionnya. Itu keren banget cuy. Itu Dari keren observer banget. juga mantap banget sih. Observer juga gue demen banget. Lumayan Ini, keren ya. ini jauh berbeda dibandingkan yang kemarin kita case ya. Betul. Oke, kita bahas sampai situ aja. Tapi Sebentar. no mercy, sepertinya Iya. dia nggak perlu pindah kemana-mana. Dia bakal menjadi penguasa dari bootcamp. Dan dia tinggal menunggu tim-tim lain atau player-player lain nih datang ke arah dia. Tapi kalau misalkan ini chicken, terus misalkan ada interview nih, kenapa kalau bisa dapetin chickennya? Ya hoki aja, circle-nya ke kita terus. Itu satu hal yang nggak bisa dipatahkan cuy. Iya. Karena emang circle-nya ke dia terus. Emang hoki. Ini jadi PR tuh cuma buat 3 orang tuh, kayak Louis, Boyka, sama Eki. Itu mereka butuh effort untuk nyebrang karena ada Eki yang udah datang untuk ngelut satu supply yang ada di akhir tadi. Iya betul banget. Tapi kita bakal dari seorang konsep bakal seperti dan ke seorang alas. Tapi belum menemukan target dan konsep bakal langsung menuju ke arah circle. Depan dia udah nggak terlalu jauh juga dan beberapa player akan coba rotasi dengan kendaraannya menuju ke arah safe zone kali ini. Ya, kayaknya kalau main solo king kayak gini tuh kayak main solo match, kendaraan di Sunhawk berguna banget ya. Kalau kita ngomongin tim kan rata-rata tim itu semuanya lebih milih rotasi dengan berjalan kaki kalau mainnya di Sunhawk. Betul, apalagi dengan lu geraknya kendaraan yang spray 4 orang. Tapi kita bakal dari Luis bakal di spray down sama seorang Boyka. Belum berhasil menemukan seorang Luis dan Luis bakal berlari ke arah pohon kali ini. Betul, sayang banget tadi spray dari Boyka, satu klip tidak berhasil mendapatkan poin kill untuk Boykanya sendiri. Lois masih harus melakukan healing sementara Boyka sudah mulai dilihat oleh Lois, bakal dilempar granatnya langsung lempar menuju ke arah Boyka, tapi itu kena. Sedikit ya? Kena sedikit, seperempat Oh, lempar SP-nya bakal berdua? hilang. Lempar, saling melempar satu-satu. Boyka masih bisa menutup damage-nya, tapi granat yang ketiga akan keluar memberikan damage menuju ke arah Boyka. Semakin berkurang darahnya. Oh, Luis. Lois sudah berhasil melakukan healing, tapi dia masih terkena efek damage-nya. Sedikit melakukan lean ke arah kiri Boyka. Menangkan close combat ya dengan menggunakan vector. Betul banget. Dan keunggulan bom juga itu enak banget. Tapi kita bakal ada konsep menemukan seorang alas. Ngumpet di balik mobil yang sudah mulai meledak. Dan dia mendapatkan kill tambahan. Dan Luka pun akan menumbangkan teman setim dia. Dan kita bakal dari seorang Pino kali ini. Masih ngintip-ngintip juga. Mulai melihat pergerakan seorang konsep. Dan apakah bakal majuin kali ini? Masih menahan save sebentar waktu ini. Tapi kita bakal dari Boyka bakal ditumbangkan Motornya juga. untung motornya nggak nabrak ke arah Eki. Lalu kalau tadi Eki tumbangin, terus motor kena dia. Jeduk. iya sama-sama hilang. Auto hilang juga. Sama-sama hilang, dapat kill habis itu hilang juga. Gila, untung nggak nyenggol itu motor ke arah Eki. Kalau kena sedih banget ya. Kalau kena udah kayak oke, dapat 1 poin habis itu hilang lagi. Harusnya kalau solo king gini yang dihitung dari killnya doang sih. Gak ada placement. Nggak ada placement sama sekali karena kalau ada placement itu lu bayangin tadi ada beberapa player yang udah nggak dapetin kayak No Mercy. Iya. Dia udah dapetin kill yang banyak banget.
Plasmennya gede banget. Betul. Jadi emang dibikin lebih fair, di mainnya kill-killan. Lu mau bunuh 5, mati di awal-awal nggak masalah. Dan sepertinya Manparang masih dengan, ini ciri khas baru dia nggak sih? Diikat rambut ya? Rambutnya dikuncir ke atas gitu. Karena dulu Dibiarin turun. dia ponian kan? Ponian dulu. Dia ponian. Ganti style kali. Ganti style. Atau mungkin karena emang udah agak lama di rumah kan nggak keluar-keluar kan. Atau Hah? Rambutnya panjang, jadi diikat biar nggak ganggu mata dia. Atau bahasa gaulnya buang sial. Dengan style baru buang sial. Dan granatnya Dapat seorang Taka tadi ya. betul. Dan Madara juga ngedapetin satu. Semuanya fokus mereka akan tertuju ke arah bootcamp. No Mercy masih setia di bangunan Y atau U ini. Gak pernah diintip loh dia. Padahal gue penasaran dia jumlah kill berapa. Sementara cuma Galacticos doang yang udah masuk ke area bootcamp. Dia ngambil gudang sebelah kanan harusnya. Harusnya kanan. Iya. Kita bakal lihat Kalau dari di Kelvin. map itu di bagian atas ya. Bagian ujungnya bootcamp ya. Iya. Di bagian atasnya. Dan sekarang dari Madara sendiri, gila, dengan kemampuan renegannya dia bakal maju memanipulasi musuh supaya tidak melihat dia, bro. Wah, berlari tanpa tembak. Sukses. No mercy, terkena. Gokil. Terkena apa sih? Genjutsu bukan sih namanya? Ya intinya seperti itulah. Genjutsu, ya. Seperti itulah ya. Kita bakal lihat dari seorang Ratio. Kuok bakal dibelakang Karol lebih semua seorang Manparang dengan rambut baru dia. Yoi, rambut barunya dia ya. Skill nambah ya? Skill nambah. Di match juga nambah tuh peluru tuh. Harusnya bisa peluru AK di matchnya 70. Jadi, Gara-gara kalau- rambut baru jadi 80. Berarti kalau pakai ponian gitu, Ah. stabilitas tembakan naik gitu ya? Stabilitasnya menurun. Di match juga menurun karena tertutup sama Tertutup poni. mata. Nah, Mercy dapat 1 kill lagi dong. Berapa kill dia? 7 ya? 8 Aduh, gue nggak ngeliat banget sih tadi. Harusnya dia udah ngumpulin banyak banget kill. Kita bakal lihat dari seorang Manparang dengan smoke setup dia bakal maju ke depan dan masuk ke area bootcamp dan nomor sih seperti tinggal tiduran dia nggak usah kemana-mana, dia bakal dapetin kill terus-terusan nih. Oke, dan Manparang masih bersembunyi terlebih dahulu ditembak dari arah luar bootcamp. Dia berhasil menutup angle shootnya masuk ke arah gudang, tapi di gudang sudah ditungguin sama Sek. Isaac berhasil mendapatkan Manparang yang masuk dengan polosnya. Betul banget, dengan S12K ketembak, tapi Pino bakal nembak ke arah seorang Kelvin juga, lumayan low. Tapi dia masih memiliki beberapa painkiller juga dapat digunakan untuk tenggak sementara waktu ini ya. Iya. Tapi dari seorang Pino bakal sudah lempar smoke, dia harus maju karena dia satu-satunya player yang nggak masuk zona. Ya ini Pino harusnya pakai jurusnya Madara tadi. Pakai juga ya? Gila Madara tuh, wih gokil banget. Dan Huiga juga udah berhasil masuk ke pinggiran pagar dari Broken Wall-nya. Isaac, itu one sec apa Isaac? Kayaknya one sec deh. 1 second. Ya one second kayaknya nickname-nya dia, bukan Isaac. 1 sec jadi ya? Iya, one Sedetik. sec. 1 detik. Ini tinggal dipilah nih, 1 detik ketika dia ngepick dan ngedapetin 1 kill. Atau 1 detik dia nongol terus dia di-kill. Jadi ada positif dan negatif dari nickname-nya dia. Tapi kata dia, itu tujuan dia. Antara 1 detik dulu kepalanya hilang atau baliknya. Ya tinggal pilihan hidup lah. Tergantung dari arah picknya dia ke arah mana gitu. Tapi ada Kelvin yang datang dari belakangnya one sec tadi. Huiga juga mulai terpantau, akan bergerak sedikit. Tapi dia tahu dia di ujung zona, udah cukup aman. Dia nggak perlu pindah kemana-mana. Tapi paling enak nih nomor sih. Dia mau ganti angle, mau pindah jendela, itu gampang banget. Karena emang tempatnya tuh terenak lah ini. Paling perfect di antara spot-spot lain yang ada di arah bootcamp. Perfect dari perfect. Perfect dari perfect. Perfecto na uno. Ya. Setelah Kelvin mencoba untuk melempar granatnya. Isaac terlebih dahulu yang melempar granat menuju ke Kelvin. Antara itu granat atau smoke. Ini granat. Enggak. Kelepas sih kayaknya. S12K dilempar juga granatnya. On Cakep point lemparannya. banget men. Kelvin masalah masak memasak kayaknya dia paling jago nih kalau urusan granat. Berarti chef granat ya? Chef granat ya. Chef Juna kalah lah. Chef granat. Dengan granatnya dia. Wah, Waduh. Shoulder pick tadi. Nggak disangka-sangka ada player yang udah masuk ke bagian blind spot dari No Mercy. Wah, tapi Pino nggak bakal jadi leading ya. Meskipun dia kayaknya chicken, dia dengan 1 kill. Maksimal dapatin 3 kill. Berarti dia nggak bakal jadi leading di solo king kita kali ini. Yes, tapi Pino berarti dari tadi cuma rotasi ngumpet ya. Dia tidak menunjukkan gameplay agresif, terlihat dari jumlah kill yang dikumpulin sama seorang Pino. Iya betul banget. Dia lebih pilih untuk save dulu dan Granat. kayaknya sedikit telat nggak sih buat dia ngumpulin kill? Maksimal dapetin 3 Ya, kill lu ya. cuma ngedapetin 3 kill doang. Wigan 6 maksimal. Dan sekarang dia udah dipulangin ke arah lobby karena ada granat. Oh, belum. Belum. Masih Dia keluar dari arah apa nih, gedungnya kah? posnya. Oke, keluar dari pos tadi granat dari Kelvin nggak masuk dan ngebunuh Pino. Kelvin dan juga Huiga dan Pino bakal
Iya, sedikit mengumpet di balik bangunan mereka masing-masing atau Betul. dalam beberapa obstacle mereka. Tapi itu bakal ada seorang Huiga mencari celah. Dia seperti tahu Pino di mana. Dia pengen coba cari dan dia pakai pen, pengen tampar ya. Nggak, lo tau gak sih yang kayak jongkok megang pen itu kayaknya nahan step. Suaranya tuh kayak ini, kayak lagi proning. Iya. Dan ngajakin main panci, lihat Pino ngajakin. Oke. Kita bakal melihat pen war kali ini Huiga dengan pen berwarna hitam. Kita lihat dari sudut sebelah kiri. Oh, Kelvin masuk. Oh, duluan. Ini pas lagi kayak gini ada yang gak asik, keluarin tembakan. Iya, ada yang tidak sesuai rules ya. Ada yang nge-pro. Gak ada rules sebenarnya, Mas. Iya, maksudnya rules yang mereka buat sendiri di game Solo King ini. Oh, dia boosting dulu. Samperin Pino. Ini kayaknya harusnya ya, 1 lawan 1 dulu. Yang menang, healing dulu, nanti baru lanjut lawan lagi. Nah, itu lebih seru, cuy. Itu lebih fair. Tapi fair, bener healing. Apakah ini bakal ada kong kali kong terlebih dahulu, Huiga dan Pino akan kerjasama melawan Kelvin, tapi sepertinya yang bakal melawan dulu yang mana nih? Yang mana dulu? Kanan, kiri, masih pada bingung sepertinya udah dengan pennya masing-masing. Kanan, kiri, masih galau, belum mau bergerak. Kayaknya mereka menunggu circle-nya makin kecil. Biar seru. Mereka nunggu circle-nya makin kecil. Saling melihat. Ini serunya nggak ada keluar tembakan. Iya, biasanya nggak ada ada keluaran tembakan. orang-orang yang kayak, ayo sini pen, maju. Lu kata di klasik, Pak. Keluar tembakan tiba-tiba. Lu kata di klasik ya. Kita lihat Kelvin, mau yang mana dulu? Udah mulai pukul-pukulan sepertinya Huiga. Oke, udah mulai dan Kena kepala ya? tinggal 1/4 lagi. Mati. Oke, selesai. Tinggal 2 orang lagi dan akan mengambil sedikit keuntungan. Kelvin bermain lompat-lompat dan Pino juga sudah mulai sedikit memainkan ritmenya. Cukup sekarat Pinonya. Siapa yang ada Pino pukulan nih? bengong, kayaknya tadi dia kena hit duluan sama Kelvin. Iya, dan ini bakal jadi last hit nih untuk kedua player. Masih bermain. Pino apa Kelvin? Pino, Kelvin. Lihat No Mercy 5 kill ternyata. Paling banyak ya? Paling banyak. Oh ya, paling banyak 5 kill dikumpulkan sama No Mercy karena emang mereka semua bermainnya pada rotasi-rotasi kan. Sementara No Mercy dia udah dapetin bootcamp, tinggal nunggu orang yang lewat yang bisa dipantau sama No Mercy-nya sendiri. Betul banget, dan dia tinggal nunggu aja di bootcamp, dia perang, nah akhirnya menguasai bootcamp dan gue gak heran. Tadi gue agak salah estimasi sih, gue kira dia kill 7-8, tapi ternyata cuma 5 doang. Tapi 5 itu membuat dia sementara harusnya nomor 1 di leaderboard kita. Harusnya, karena kita tidak menghitung dari point placement. Betul, murni hanya kill aja. Mau lu mati paling pertama, mau lu chicken, dihitung kill doang, gak ada placement sama sekali. Pokoknya only kill lah. Itu loh, nggak ngelihat sama sekali. Dia bingung nih orang kemana ya? Yang nembak dari mana gitu. Karena kalau nggak salah tadi dari angle-nya tuh cuma ke arah depan. Dia nggak ngarahin angle-nya untuk ngelihat ke arah langit-langit, ke arah atas dari rumahnya. Betul banget, dia tadi bingung nih orang keluar rumah atau enggak ya? Dikiranya malah ditembak dari luar itu, mungkin. Ya, ini juga beberapa highlight yang kita lihat sepanjang game ya, dimana kita lihat kill-kill yang terjadi di game pertamanya cukup random. Tapi menurut gue emang seruan FPP sih dibanding TPP ya. Kalau dibikin FPP lebih challenging juga dan lebih galak permainannya. Pastilah, tapi kayaknya sudah selesai kita melihat di Solo King kali ini. Kita hanya tinggal memutarkan highlightnya doang. Habis ini yang gue tunggu-tunggu. Nah itu dia, nih ya tunggu-tunggu nih. Lo mau tau fun fact-nya? Apa? Habis kita live tadi malam, Ya. kan niatnya tidur. Gue nggak bisa tidur karena gue udah excited banget untuk hari ini. Lu nonton? Gue bener-bener nggak bisa tidur sama sekali gitu, kayak sahur, habis itu nunggu subuhan, mau tidur